Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali pada pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 4. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pada kompetensi dasar 3.1, memahami arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Asr, surat yang ke-103, mendemonstrasikan hafalan, kemudian mengomunikasikan isi kandungan Quran Surat Al-Asr. Tujuan pembelajaran kita hari ini, guru harapkan setelah kalian menyimak dan mempelajari modul Al-Quran Hadis, kita akan bisa, kalian juga memahami tentang menunjukkan arti mufradat Quran Surat Al-Asr, menerjemahkan Quran Surat Al-Asr, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Asr, dan menghafal Quran Surat Al-Asr. Silakan kalian bisa menyimak kembali pada modul pembelajaran kegiatan 1. Lafal Surat Al-Asr. Surat Al-Asr, bahasa Arabnya ada Al-Ashr, adalah surat yang ke-103 dari Al-Quran, diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah itu yaitu surat yang turun di kota Mekah dan surat yang turun sebelum hijrah. Dan terdiri atas 3 ayat. Kata Al-Ashr berarti demi waktu atau masa, dan diambil dari ayat pertama surat ini. Isi surat mengabarkan bahwa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam keadaan merugi, kecuali, yaitu dia termasuk mereka yang selalu beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Marilah anak-anak kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kalian bisa membacanya per ayat, ya. Baca secara pelan, kemudian perhatikan tanda-tanda tajwid pada surat Al-Asr. Wal 'ashr. Nah, innal insana lafi khusr. Innal, ini ada tasjid ya. Jadi membacanya harus, ya, membacanya seperti huruf double. Innal insana. Insana, ada nun sukun bertemu dengan shin. Dalam tajwid ini disebut dengan bacaan, ya, bacaan ikhfa. Kalian di kelas 3 sudah mempelajarinya. Kita mengulang lagi. Kemudian, illalladzina amanu, ada fathah yang berdiri itu dibaca panjang. Amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Perhatikan untuk keterangannya, kegiatan 2. Kalian tadi sudah membaca surat Al-Asr secara berulang-ulang. Nah, perhatikan, baca dan lafalkan 1 ayat dari surat Al-Asr tersebut beberapa kali sampai bacaanmu fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang, sehingga bacaanmu fasih dan benar semuanya. Kemudian, pada lafal surat Al-Asr terdapat beberapa hukum bacaan yang perlu dicermati dan diketahui. Kamu tentu sudah pernah mempelajari beberapa hukum bacaan di kelas sebelumnya. Misalnya ada hunnah, ikhfa, qalqalah, al-samsiyah, dan al-qamariyah, dan lain sebagainya.
Perhatikan pada surat Al-Asr tadi, yaitu pada wal asr. Di sini ada lam alif yang dibaca. Wal asr. Alif lamnya itu disebut al-qamariyah. Kemudian innal insa, innal lamnya juga dibaca jelas. Innal insana. Ada bacaan al-qamariyah. Kemudian ada juga bacaan ikhfa. Ya, insana. Nun sukun ketemu dengan shin. Salah satu dari huruf ikhfa yang berjumlah 15. Kemudian perhatikan pada lafal illalladzina. Illalladzina. Illal, ya, lamnya juga. Itu lamnya di tasjid ya. Illalladzina dibaca. Wa amilus sholiha. Wa amilus sholiha. Kalian perhatikan hurufnya. Lamnya ada lam alif tapi tidak dibaca. Nah, lam itu disebut al-syamsiyah. Wa amilus sholihati. Wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bis sabr. Bis sabr. Di situ ada lam alif yang tidak dibaca lamnya atau samar, yaitu bis sabr. Lamnya tidak terdengar ya. Nah, itu disebut dengan al-syamsiyah. Maka perhatikan sekali lagi cara membaca surat Al-Asr dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق Allahul Azim. Tadi Bu Guru baca di illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq itu dipotong ya. Itu dipotong supaya apa? Sesuai dengan nafas kita. Jadi tidak terengah-engah. Cara memotongnya atau waqaf wal ibtidanya juga harus betul. Cara memotong dan memulainya waqaf wal ibtida itu juga harus betul. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Boleh. Boleh diteruskan. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, kalau nafas kalian tidak sampai, kalian bisa memotongnya di situ. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian wal ibtidanya atau memulainya di wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Begitu, anak-anak dibaca berulang-ulang sehingga kalian nanti paham. Nah, setelah kalian memahaminya, maka silakan perhatikan pada kegiatan 3. Menulis surat Al-Asr. Ayo kita kembali surat Al-Asr ditulis dengan cara melanjutkan potongan ayat dan melengkapinya lafal yang sudah ada. Perhatikan juga ini ada di modul kalian. Kalian bisa menyalinnya di buku tulis kalian atau mencetak ya, supaya nanti kalian bisa menuliskan atau mendokumentasikan di kertas kalian atau di buku kalian. Yang pertama adalah wal asr. Ya. Ada 2, nomor 2 in titik lafi. Ya. Itu terusnya apa? Tulis sesuai dengan ayatnya. Ya. Kemudian perhatikan pada bawahnya di buku modul juga tulis kembali surat Al-Asr. Kamu hanya melihat sebelah kanan, kemudian menyalin kembali di sebelah kiri. Latihan menulis. Nah, di situ kamu menulis kembali, ya, sesuai dengan ada yang sebelah kanannya. Kalau sudah bisa menulis dengan menyalin, cobalah menulis lafal surat Al-Asr
secara lengkap dengan harokatnya tanpa melihat teksnya. Ya, pada lembar di bawah ini ya. Insya Allah kamu pasti bisa. Nah, setelah selesai, kumpulkan lembaran tersebut kepada Bapak atau Ibu wali kelasmu, difoto, ya, kemudian dikirim ke WA wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu banyak